Untuk menjalankan konsep OOP, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat sebuah kelas. Jadi kelas adalah semacam blueprint ya, atau semacam template begitu. Kita akan buat untuk kelas kita dengan menggunakan PHP. Kita tuliskan terlebih dahulu kelas begini, kemudian diikuti dengan nama kelas yang akan kita buat. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah kelas dengan nama mobil begini ya. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung kurawal pembuka, kemudian tanda kurung kurawal penutup seperti ini. Salah satu hal yang dimiliki oleh kelas adalah atribut ya atau properties. Nah, misalnya kita akan buat di sini adalah semacam atribut ya atau properties. Jadi properties ini adalah semacam state atau semacam info yang dimiliki oleh kelas yang kita buat. Misalnya di sini kita akan buat dua buah properties atau dua buah atribut ya. Kita akan berikan public. Sebenarnya tidak hanya public, tapi kali ini kita akan sampaikan yang menggunakan public saja ya. Saya akan buat dua buah properties. Yang pertama saya berikan public dan saya berikan nama mobil begini. Kemudian selain nama mobil kita akan berikan lagi untuk properties yang kedua. Kita berikan public juga. Kemudian kita berikan nama dari atributnya adalah plat nomor misalnya ya. Jadi ada dua buah atribut atau dua buah properties, nama mobil dan juga plat nomor. Kemudian selain memiliki atribut, kelas juga memiliki yang namanya method ya. Method ini sebenarnya teman-teman adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Misalnya saya akan membuat sebuah method di dalam kelas mobil ini. Kita akan buat fungsi misalnya adalah fungsi maju begitu ya. Saya akan masukkan public function maju ya. Ini adalah sebuah fungsi di mana akan memberikan informasi tentang mobil apa yang maju, kemudian plat nomor apa yang maju ya. Saya hanya akan memberikan return begini saja. Kemudian saya akan melakukan akses kepada atribut yang dimiliki di dalam kelas ini ya. Nama atributnya adalah nama mobil, maka ketika kita akan melakukan akses kepada atribut nama mobil ini, kita masukkan this, kemudian nama mobil. Jadi tidak bisa langsung ya kita masukkan nama mobil ini ke dalam return ini, tetapi kita perlu melakukan aksesnya dengan menambahkan this, tanda panah, kemudian nama mobilnya ya. Cara melakukan aksesnya ke atribut adalah seperti itu. Kemudian kita berikan tambahan misalnya dengan plat nomor. Plat nomornya kita akan akses kepada atribut. Ingat tadi ketika akan melakukan akses kepada atribut kita tambahkan this begini ya. This. Kemudian kita akses plat nomor begini. Ya. Plat nomor. Oke, plat nomor seperti ini ya. Jadi this plat nomor. Kemudian kita berikan informasi di bagian belakangnya misalnya telah maju begini. Dengan membentuk tiga hal ini, yakni adalah metode, atribut, dan yang paling atas ini adalah kelas, maka kita sudah menyiapkan sebuah blueprint, di mana blueprintnya nanti bisa digunakan untuk membentuk objek. Mari kita bentuk objeknya dulu ya, saya akan buat objeknya di bagian bawah sini. Untuk membentuk objek, tinggal kita masukkan nama variabelnya. Misalnya saya akan buat variabel baru, namanya adalah Avanza begini. Di mana Avanza merupakan sebuah objek dan dia didapatkan dari blueprint atau kelas yang kita miliki, di mana nama kelasnya adalah kelas mobil. Untuk melakukan akses kepada kelas mobil ini, kita masukkan new, kemudian nama kelasnya ya, nama kelasnya adalah mobil, sehingga kita tuliskan new mobil seperti ini. Kemudian coba saja kita langsung akses kepada fungsi atau metode yang dimiliki oleh kelas mobil ini. Coba kita masukkan echo. Kemudian ini adalah objeknya, kita akses dulu. Objeknya adalah Avanza ya. Kemudian kita akses dengan menggunakan tanda panah diikuti dengan nama fungsi yang kita punya. Nama fungsinya adalah maju begitu ya. Kita masukkan maju begini. Oke. Kemudian coba akan saya jalankan dengan menggunakan code runner ini. Maka di bagian bawah akan ada tulisan dengan plat nomor telah maju. Nah, mengapa di sini di bagian outputnya dia tidak mengeluarkan untuk nama mobil dan juga plat nomor yang dimiliki oleh kelas mobil kita? Jawabannya adalah karena kita belum memberikan informasi ya tentang nama mobil dan juga plat nomornya. Untuk memberikan inisialisasi dari nama mobil dan juga plat nomor atau atribut yang dimiliki oleh kelas tadi, kita bisa menggunakan tambahan sebuah fungsi di sana. Saya akan tambahkan untuk fungsinya tambahan dengan menggunakan function construct begini ya, construct. Kemudian kita masukkan untuk variabel apa saja yang akan dimasukkan di dalam parameter construct ini. Misalnya saya akan memberikan dua buah inisialisasi, di mana dua inisialisasi tadi dia diperlukan di bagian atribut ya. Saya akan masukkan di sini adalah misalnya nm begini, kemudian pn ya.
PN, ya, plat nomor. Kemudian kita akan masukkan dari inisialisasi dua variabel nama mobil dan juga plat nomor tadi di bagian kelas kita. Untuk melakukan inisialisasi, kita masukkan this, kemudian nama mobil, di mana nama mobilnya didapatkan dari parameter nm ini. nm, kemudian lagi kita masukkan this, kita akses kepada plat nomor, ya, di mana dia didapatkan dari parameter pn begini. Artinya, apapun yang dimasukkan di dalam inisialisasi di bagian konstruk ini dengan parameter pertama nm dan parameter yang kedua pn, maka dia akan dianggap sebagai nama mobil dan juga plat nomor. Untuk menggunakan dari konstruk ini, ketika kita membuat untuk objeknya, tinggal kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita masukkan ke bagian dalam dari proses ketika kita membuat objek. Misalnya di sini kita akan masukkan ke bagian dalam dari kelas mobil ini, kemudian kita masukkan dua buah parameter yang dimaksudkan di bagian konstruk tadi ya. Ini kita masukkan parameter yang pertama adalah nama dari mobilnya, Avanza begini. Kemudian kita masukkan parameter yang kedua, yakni adalah plat nomornya. Misalnya saya masukkan AD 1234 BC begini ya. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita jalankan lagi. Maka dia akan memberikan informasi Avanza, ini adalah parameter yang pertama dari sini. Kemudian dengan plat nomor AD1234BC, ini adalah parameter yang kedua, telah maju. Nah, kita juga bisa membuat untuk objek yang lain ya, dengan kelas yang sama. Misalnya saya akan berikan pemisah begini dulu. Kemudian saya akan buat satu buah objek baru. Misalnya yang di atas adalah Avanza. Misalnya yang di bagian bawah, saya akan berikan nama Fortuner misalnya. Fortuner. Kemudian kita masukkan di sini untuk nama mobilnya adalah Fortuner. Kita berikan untuk plat nomornya AB, misalnya di sini adalah 56789. Kemudian di sini adalah DE begini ya. Kemudian kita masukkan di sini Fortuner. Ya, kemudian coba kita jalankan lagi. Maka dia akan menuliskan dua buah hal. Yang pertama adalah Avanza dengan plat nomornya sesuai yang kita masukkan di bagian parameter tadi. Kemudian yang di bagian bawah, dia akan membentuk objek yang lain ya, di mana objek yang lainnya tadi kita berikan nama dari mobilnya adalah Fortuner, kemudian plat nomornya adalah AB5678DE. Nah, tentu saja kita bisa buat sebanyak-banyaknya objek yang kita punya dengan menggunakan kelas atau blueprint yang kita punya dari mobil tadi. Salah satu konsep yang dimiliki di dalam kelas adalah encapsulation. Artinya kita bisa melakukan perlindungan dari atribut yang dimiliki di dalam kelas tadi, sehingga dia tidak bisa diakses atau diintervensi atau diset dari luar kelas yang kita punya. Misalnya di sini kita punya dua buah atribut ya, ada atribut nama mobil dan juga ada atribut plat nomor. Untuk memasukkan data di dalam kelas tadi dan akan melakukan pengesetan atau pengaturan dari atribut nama mobil dan juga plat nomor, kita hanya bisa memasukkannya dengan menggunakan konstruk tadi ya ketika kita membuat objek. Kita tidak bisa memaksakan di sini misalnya kita tambahkan nama mobil, kemudian kita masukkan di sini nama mobilnya misalnya Starlet begini. Kemudian kita paksakan di sini misalnya plat nomor, di sini kita masukkan misalnya AC1234BC misalnya. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, tetap saja di dalam objek tadi, dia hanya akan menuliskan data yang sudah diisikan di bagian konstruk saja. Sedangkan untuk variabel yang kita siapkan di bagian atas, yang kita inginkan supaya dia bisa masuk dan melakukan pengesetan dari kelas yang ada di dalam mobil ini ternyata tidak bisa. Ya, ini adalah konsep dari encapsulation, teman-teman. Sehingga dia akan melindungi data-data atau atribut yang ada di dalam kelas tadi, sehingga hanya bisa diset melalui kelas yang sama. Salah satu konsep yang dimiliki oleh OOP adalah abstrak. Abstrak ini maksudnya ketika kita mengetahui bahwa sebuah kelas dia memiliki sebuah metodenya adalah maju. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara melakukan akses kepada metode yang ada. Sehingga tinggal kita panggil saja di sini Avanza maju, maka kita sudah bisa mendapatkan manfaat dari metode yang dimiliki oleh kelas mobil tadi. Sedangkan keributan apa ataupun proses apa yang terjadi di bagian dalam dari metode maju ini sebenarnya bukan urusan kita ya. Urusan kita adalah bagaimana cara melakukan akses kepada maju ini ya. Ini adalah konsep dari abstrak, sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa melakukan akses kepada metode tanpa perlu kita mengetahui bagaimana keributan atau proses yang terjadi di bagian dalam dari metode tersebut. Konsep yang ketiga yang dimiliki oleh OOP adalah inheritance ya, atau pewarisan.
Ini kita baru punya satu buah kelas saja, nama kelasnya adalah kelas mobil dengan satu metode namanya adalah maju. Misalnya saya akan buat satu buah kelas lagi. Saya akan buat sebuah kelas, misalnya kelasnya saya berikan nama motor begini. Kemudian di bagian dalam dari kelas motor ini dia hanya punya satu buah metode saja ya, tanpa punya atribut dan juga punya fungsi yang lainnya atau metode yang lainnya. Saya akan masukkan public, kemudian saya berikan dia sebuah function. Functionnya misalnya hanya mundur saja. Kemudian kita berikan tulisan return kendaraan mundur begini. Mundur begini. Kemudian coba saya akan buat objek dari kelas motor ini. Coba si Fortuner-nya saya hilangkan. Saya buat satu buah objek dengan nama Supra misalnya. Kemudian saya akan akses dari kelas motor tadi. Untuk manggilnya tinggal kita masukkan motor begini. Kemudian kita panggil ya di bagian bawahnya echo, kemudian Supra, ini adalah nama objeknya, kemudian kita akses untuk metodenya. Metodenya adalah mundur begini. Ya, coba kita jalankan sekarang. Dengan menggunakan code runner, dia akan memberikan informasi di bagian atas. Ini adalah objek yang kita miliki dari mobil, kemudian di bagian bawah, ini adalah objek yang kita buat dan ketika dia memanggil dari fungsi mundur di bagian dalam dari kelas motor ini. Nah, prinsip dari inheritance atau pewarisan tadi, kita bisa memberikan kemampuan atau mewariskan kemampuan yang dimiliki oleh suatu kelas kepada kelas yang lain. Misalnya kita ingin mendapatkan kemampuan yang dimiliki oleh kelas mobil ini, supaya bisa dimanfaatkan di bagian kelas motor. Untuk menggunakannya, kita masukkan extends, kemudian kita panggil kelas mana yang akan kita warisi kemampuannya. Nah, ceritanya kita akan mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh mobil ini supaya bisa dimanfaatkan di bagian dalam dari kelas motor. Kita masukkan mobil, ini adalah dari kelas yang di bagian awal, ya. Kemudian kita coba jalankan. Kalau kita masukkan seperti ini, dia akan meminta kita supaya kita memasukkan parameter seperti hal yang sama yang dimiliki oleh mobil tadi. Karena kalau kita lihat di bagian dalam dari kelas mobil, dia punya metode, nama metodenya adalah construct. Di mana di bagian dalam dari metode construct ini, dia meminta kita untuk masukkan dua buah parameter. Parameter nama, kemudian parameter plat nomor. Nah, construct ini ketika kita membahas tentang mobil tadi, dia adalah dua buah parameter yang dimasukkan ketika kita membuat objek pertama kali. Sehingga supaya kita bisa mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh mobil tadi, supaya bisa digunakan di bagian dalam dari kelas motor, kita juga perlu melakukan hal yang sama, memasukkan dua buah parameter ketika kita membuat objek. Maka coba kita akan tambahkan dua buah parameter ketika kita membuat objek motor ini ya. Saya akan masukkan di sini, namanya adalah Supra, kemudian kita masukkan plat nomornya. Plat nomornya misalnya AC7689BE misalnya. Kemudian coba kita akan akses juga yang berikutnya adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas mobil dari yang sebelumnya dia tidak ada ya. Saya akan masukkan di sini Supra, kemudian saya akan akses dari maju. Ya, ini adalah fungsi atau metode yang dimiliki oleh mobil tadi. Tetapi dia tidak dimiliki oleh si motor. Coba kita jalankan setelah kita menambahkan extend ya atau inheritance yang dimiliki oleh mobil ini. Coba saya jalankan. Maka dia akan memberikan informasi Avanza dengan plat nomor ini adalah objek yang didapatkan dari mobil ya. Kemudian kendaraan mundur ini adalah fungsi atau metode yang didapatkan dari kelas motor. Kemudian di bagian bawah Supra dengan plat nomor AC ini adalah sebuah metode yang dimiliki oleh mobil, tetapi kita bisa dapatkan kemampuannya ketika kita menggunakan extend ya atau inheritance tadi. Konsep yang lain yang dimiliki oleh OOP yang merupakan konsep keempat adalah polymorphisme atau kalau kita lihat untuk penyusunan kata-katanya dia terdiri dari dua buah kata, poly dan juga formisme, artinya adalah banyak bentuk. Yang nantinya kita bisa menggunakan interface tunggal yang bisa kita gunakan pada entitas yang berbeda-beda ya atau objek yang berbeda-beda. Mari coba kita praktekkan di skrip kita kali ini. Saya akan hilangkan dulu untuk kelas motor ini. Kemudian saya akan hilangkan untuk penulisan di bagian Supra ini. Kemudian saya akan copy dari kelas mobil ini, saya copy. Kemudian saya akan paste di bagian bawahnya. Kalau yang sebelumnya di bagian bawah tulisannya adalah kelas mobil, saya ganti teman-teman. Saya ganti menjadi motor begini. Kemudian di sini saya gantikan bukan nama mobil tapi nama motor begini. Kemudian di sini saya masukkan di bagian construct-nya bukan nama mobil tapi nama motor. Kemudian di bagian bawahnya, untuk bagian function maju ini, saya akses bukan lagi nama mobil, tapi nama motor begini. Ya, sehingga kita punya dua buah kelas.
kelas mobil di bagian atas dan juga kelas motor di bagian bawah. Misalnya berikutnya, saya akan membuat objek dari kelas motor ini ya. Saya akan copy ini di bagian kelas mobil ini, saya akan copy. Saya letakkan di bagian bawahnya. Saya akan buat objek baru. Di sini bukan Avanza, tapi Supra ya, seperti yang tadi, yang sudah kita pernah buat. Di sini dia akan mengambil dari kelas motor. Kemudian di sini Avanza, parameternya bukan lagi Avanza, tapi karena dia motor, kita ganti menjadi Supra begini ya. Plat nomornya misalnya saya ganti menjadi B1234C begini saja. Kemudian saya akan akses untuk metode yang dimiliki oleh kelas motor ini, tetapi kita akses dari objek yang sudah kita buat. Objeknya kita punya adalah Supra ya. Kita ganti Supra maju begini. Kemudian coba kita jalankan. Akhirnya dia akan menampilkan ya di bagian bawah terminal kita. Avanza plat nomornya AD, kemudian Supra plat nomornya B. Misalnya berikutnya saya akan hilangkan untuk eco-nya ini. Ya, saya akan hilangkan saja karena kita sudah pastikan ya tadi kita bisa melakukan akses kepada metode yang dimiliki, yakni adalah metode maju ini. Berikutnya saya akan buat sebuah fungsi ya. Saya akan buat sebuah fungsi. Fungsinya bukan lagi berada di dalam kelas, saya akan buat fungsinya berbeda saja. Kemudian misalnya saya buat namanya function set maju begini. Kemudian nanti dari function set maju ini saya akan akses salah satu kelas yang kita miliki ya, supaya dia langsung mengeluarkan saja dari metode yang dimiliki dari kelas kita. Misalnya di sini saya akan akses dari mobil misalnya. Di sini kita akses dulu dari kelasnya adalah kelas mobil. Mobil. Kemudian dari Avanza begini, Avanza. Kemudian coba kita keluarkan di bagian dalam dari fungsi set maju ini, metode yang dimiliki oleh kelas mobil. Kita lihat untuk kelas mobil dia punya fungsinya adalah fungsi maju ya tadi. Kita akses dari Avanza, kemudian maju. Maju begini. Oke, begini ya. Kemudian coba kita jalankan dengan memanggil dari fungsi set maju ini, set maju. Kemudian kita lihat di sini, di bagian parameter, dia memanggil objeknya. Ya, dia memanggil kelasnya, kelasnya adalah kelas mobil, kemudian dia memanggil objeknya. Karena di sini kita sudah punya untuk objeknya, tinggal kita masukkan saja ya di sini, untuk objek Avanza ini di bagian dalam dari parameter set maju. Saya masukkan Avanza begini. Oke, kemudian coba saya jalankan, nanti harusnya dia hanya menampilkan Avanza dengan plat nomor AD1234BC telah maju ya. Ini adalah metode yang dimiliki dari kelas mobil ya ketika kita memanggil dari objek Avanza. Nah, misalnya saya akan memanggil dari Supra ya. Misalnya saya ganti Supra begini saja. Apakah bisa? Coba kita lihat. Saya coba jalankan. Nah, ternyata dia tidak bisa memanggil ya di sini untuk kelas dari Supranya ketika kita menambahkan parameter Supra di sini. Karena kalau kita lihat di sini di bagian set maju, dia sudah memberikan informasi bahwa di bagian parameter yang kita butuhkan adalah mobil ya. Sedangkan di sini Supra dia adalah dari motor, maka kita perlu ganti di sini motor. Kemudian di sini adalah Supra. Sebenarnya tidak kita ganti juga tidak masalah ya. Tetapi kita masukkan di bagian depannya bukan lagi mobil tetapi motor. Sekarang coba kalau kita jalankan, nah dia sudah memanggil sekarang. Untuk kelas yang dipanggil adalah kelas motor, sehingga dia mengeluarkan di bagian informasinya, Supra dengan plat nomor B1234C telah maju. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak perlu mengganti dari mobil, kemudian kita ganti motor, dan sebagainya? Caranya bisa kita tambahkan di bagian atasnya sebuah kelas baru, teman-teman. Dan kita berikan namanya adalah interface ya, interface. Bukan lagi kelas, tapi interface. Misalnya kita buat sebuah interface namanya adalah kendaraan begini ya. Kemudian di bagian dalam dari interface kendaraan kita masukkan sebuah fungsi ya, public function. Functionnya ya namanya kita samakan dengan function yang dimiliki di bagian mobil dan juga motor. Di sini kita lihat dia punya function namanya maju ya di bagian mobil. Di bagian motor juga sama, dia punya function namanya maju juga. Sehingga di bagian interface tadi kita buat yang sama ya, sehingga dia bisa diakses oleh mobil dan juga motor. Kita berikan nama functionnya adalah function maju begini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk kendaraan ini supaya bisa diakses oleh mobil dan juga bisa diakses oleh motor. Caranya kita masukkan di bagian kelas ini
namanya adalah implements ya. Kita akan melakukan implementasi dari interface kendaraan ini ya. Kita masukkan implements kendaraan untuk bagian mobil ya. Kemudian masuk lagi ke bagian motor, kita masukkan implements dari kendaraan. Sekarang kita masukkan kendaraan ini ke bagian function set maju kita. Di sini kita masukkan kendaraan. Kemudian kita akses di sini namanya adalah kendaraan. Ini juga sama, kita ganti menjadi kendaraan. Atau tidak usah kita ganti, sebenarnya tidak masalah ya. Kita masukkan tetap Avanza begini saja. Kemudian di sini kita akses. Misalnya yang pertama ini saya akan akses dari Avanza. Kita berikan new line, kemudian kita masukkan satu lagi. Ya, di sini adalah dari Supra. Oke, begini saja. Kemudian coba kita jalankan. Akhirnya dia akan menampilkan ya di sini plat nomor AD telah maju, Supra dengan plat nomor B1234 telah maju. Salah ya, harusnya backslash ya, bukan slash. Backslash. Saya ulangi. Nah, seperti ini Avanza dengan plat nomor AD1234BC telah maju, kemudian Supra dengan plat nomor B1234C telah maju. Sehingga interface di bagian atas ini dia digunakan sebagai jembatan saja untuk bisa menjembatani supaya kita bisa mengakses fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada di dalam kelas yang berbeda. Ada kelas mobil dan juga kelas motor yang memiliki sama-sama fungsi atau sama-sama metode yang dimiliki adalah metode maju ini. Sehingga cukup kita panggil di bagian dalam dari function set maju ini, cukup kita panggil saja dengan memanggil maju ini. Akhirnya ketika kita masukkan di bagian dalam dari parameternya adalah objek yang dimiliki dari tiap-tiap kelas, maka dia akan memunculkan untuk informasi atau data yang berbeda. Dan itulah yang dinamakan dengan polymorphisme. Itu dia pembahasan kita tentang OOP yang ada di PHP. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.